Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Novi dalam pembelajaran IPA. Minggu kemarin kalian telah belajar tentang sistem gerak pada makhluk hidup tentang tulang. Nah, kalian pasti udah paham ya bagaimana bentuk tulang dan jenis-jenis tulang. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bagaimana tulang antar tulang bisa dihubungkan. Nah, kita akan membahas tentang hubungan antar tulang, yaitu persendian. Untuk itu kalian siapkan alat tulis, kalian pahami. Nanti setelah kalian mempelajari video ini, kalian kerjakan LKPD 2 yang sudah Ibu siapkan. Oke, kita masuk pada materi tentang persendian. Oke, materinya silakan pelajari. Satu, kita lanjutkan pembelajaran IPA kita tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Minggu kemarin kamu telah mempelajari tentang tulang dan bagian-bagiannya. Nah, kita ulangi sedikit tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Kita ketahui salah satu ciri makhluk hidup itu yaitu bergerak. Ada dua gerak jenis pada makhluk hidup. Satu, gerak aktif, yaitu gerak berpindah tempat. Dua, gerak pasif, gerak yang tidak berpindah tempat. Oke, sistem gerak pada manusia itu pertama alat gerak aktif. Alat gerak aktif yaitu otot, alat gerak pasif yaitu tulang. Mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Karena mampu berkontraksi dan berelaksasi. Jadi yang menggerakkan tulang itu adalah otot. Jadi yang disebut alat gerak aktif adalah otot. Sedangkan mengapa antar tulang bisa bergerak dan kamu bisa berpindah tempat? Karena antar tulang itu dihubungkan dengan sebuah sendi. Nah, maka pembelajaran kita kali ini adalah kamu dapat mendeskripsikan jenis-jenis sendi dengan benar. Kemudian kamu mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, kita lanjut. Hubungan antar tulang. Jadi kita bisa bergerak, kita bisa berputar karena antar tulang kita itu dihubungkan oleh sebuah sendi. Hubungan antar tulang itu kita bagi tiga. Satu, sinatrosis, ampiartrosis, dan diartrosis. Apa ini yang tiga? Oke, untuk memahaminya kita lihat ke slide berikutnya. Sinartrosis. Sinatrosis adalah hubungan antara dua tulang yang tidak menimbulkan gerak. Jadi ada dua tulang dihubungkan oleh sebuah sendi. Sendi ini disebut sendi sinatrosis atau disebut dengan sendi mati. Contohnya, hubungan antar tulang pada tengkorak. Jadi tengkorak kita kan terdiri dari beberapa tulang. Nah, setiap tulang itu dihubungkan oleh sebuah jaringan ikat. Nah, jaringan itu disebut juga sendi mati karena dia tidak bergerak. Ini contoh. Kamu lihat ini beberapa tulang, ini tulang-tulang pada tengkorak ini saling dihubungkan dengan sebuah sendi mati atau disebut sinatrosis. Jadi sendinya tidak bergerak. Oke, kita lanjut yang kedua, ampiartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang menimbulkan sedikit gerakan. Jadi di sini tulang sama tulang dihubungkan dengan sebuah sendi tapi ada gerakan sedikit. Jadi kata kuncinya kalau ampiartrosis ini sedikit gerakan. Apa contohnya? Hubungan antar tulang pada tulang belakang oleh tulang rawan. Apalagi hubungan antara tulang rusuk dan tulang dada. Ini. Jadi di sini tulang rusuk, kamu pernah kan kalau kamu menggerakkan tulang belakang atau tulang rusuk terasa ada yang bergerak. Nah, tulang-tulang ini dihubungkan dengan sendi ampiartrosis, yaitu ada bergerak tapi sedikit gerakan. Sudah paham? Dan kita lanjut berikutnya yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu diartrosis. Diartrosis yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan. Jadi
tulang sama tulang itu dihubungkan sehingga terbentuknya gerakan yang lebih. Ini disebut diatrosis atau persendian ya. Persendian inilah yang memungkinkan kita dapat menggerakkan pangkal lengan atas, lutut, bahkan ibu jari tanganmu. Nah, ini contoh sendi ya. Sendi diatrosis, hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan. Oke. Jenis-jenis diatrosis, jenis-jenis persendian ya. Ada sendi putar. Ini ada sendi peluru, ada sendi kaku, ada sendi pelana, ada sendi engsel. Nah, sendi putar berarti sendi yang bisa membuat benda tulang-tulang itu berputar. Contohnya pada leher. Sendi peluru itu sendi yang menyebabkan gerakan ke segala arah. Ini contohnya lengan atas dengan ini gelang bahu ya. Ini sendi putar, ini menyebabkan tangan berputar. Kalau sendi engsel, sendi yang pergerakannya satu arah. Kalau sendi pelana, sendinya membentuk gerakan kayak pelana kuda ya. Nah, untuk lebih jelas ini bisa diperhatikan video ini. Kita bisa menggerakkan seluruh tubuh karena persendian. Hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain disebut persendian. Macam-macam persendian. Berdasarkan sifat gerak, sendi dibedakan menjadi A. Sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati adalah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contoh, tulang tengkorak. B. Sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadi gerakan tulang secara bebas. C. Sendi kaku, amfiartrosis. Hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara terbatas. Contoh, gelang pergelangan tangan. Berdasarkan bentuknya, persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan dibagi menjadi 5. Sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan gerakan yang bebas hampir ke segala arah. Contoh, sendi antara lengan atas dan bahu. Sendi engsel. Sendi engsel memungkinkan gerakan satu bidang seperti pada engsel pintu dan jendela. Contoh, sendi pada siku dan lutut. Sendi putar. Sendi putar memungkinkan gerakan memutar. Contoh, sendi pada tulang leher. Sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan gerakan memutar dan melengkung. Sendi geser. Sendi geser memungkinkan pergeseran antar tulang, misalnya sendi yang terdapat pada tulang belakang. Setelah kamu memperhatikan video tersebut, silakan kerjakan tugas pada LKPD 2 yang telah disediakan. Oke, cukup sekian pembelajaran tentang artikulasi atau persendian. Kita lanjut pembelajaran kita minggu depan. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.